Halo teman-teman Wijaya Trading, pastikan kalian sudah subscribe channel ini sebelum nonton videonya. Jangan lupa like, comment, and share video ini jika bermanfaat. Sebelum masuk, sekali lagi kita akan menyampaikan sedikit materi. Mungkin ada beberapa teman yang masih belum memahami, masih belum paham dan membutuhkan banyak materi. Walaupun semuanya sudah kita sampaikan, saya akan memberikan satu materi singkat ya berkaitan dengan pertanyaan yang hari-hari ditanyakan. Yang pertama analisa, yang kedua berkaitan dengan lot, yang ketiga recovery. Ini yang selalu ditanyakan. Ada analisa, ada lot, ada recovery. Analisa itu berkaitan dengan membaca pergerakan arah dari membaca candlestick. Basic kita adalah candlestick price action. Jadi pergerakan harga yang didasarkan menganalisa arah yang didasarkan pada pergerakan harga itu sendiri, sehingga kita tidak menyematkan di sana banyak indikator bantuan ya. Sehingga kalau teman-teman ada yang menggunakan BBMA, ada yang menggunakan macam-macam indikator dan itu dianggap nyaman dan cocok, silakan ya. Yang penting kita tidak mengajari menggunakan indikator karena kita full fokus di analisa yang mengandalkan pada price action. Meskipun moving average ada kalanya kita butuhkan ya, tapi kita melihat secara visual yang lebih mudah, kita gunakan di sana, kita gunakan price action ya. Jadi kita hanya fokus pada price action, pergerakan harga itu sendiri. Kalau ditanya bagaimana memulai belajarnya, bagaimana mengawali mengenal atau dari mana dasar pertama kita belajar. Kalau saya sampaikan, kalau kita ingin betul-betul bisa memahami, membaca pergerakan dari pasar yang ada di sana dengan membaca di candlestick itu sendiri, maka tentu yang paling utama pelajari dan perdalam membaca karakter candle ya. Membaca karakter candle ya. Karakter candle itu bisa kita pahami dari bodinya, dari sumbunya, dan dari rasionya. Yang selanjutnya ada nanti kombinasi candle. Ada kombinasi candle, kemudian kita juga bisa melihatnya dari perbandingan warna. Ini yang kita nanti perdalam dulu ya. Candle itu ketika bodinya tebal maka itu ada momentum, ketika ada sumbu panjang maka di situ ada penolakan. Kemudian kombinasikan ya, kombinasi itu struktur candle itu yang dominan yang seperti apa, kemudian kita kombinasi mana yang punya pengaruh signifikan, di situ pelajari dan diulang-ulang. Kemudian perbandingan warna ya, perbandingan warna ini tentu nanti melihatnya di mana candle itu atau pergerakan itu lebih dominan. Kalau dominan warna hijau nanti arahnya ke atas, dominan warna merah warnanya ke bawah, ketemu di situ arahnya. Itu diperdalam. Jadi apakah kita harus mempelajari dan membahas secara detail di pola candle ya? Boleh, pelajari aja boleh ya, tapi jangan hanya fokus pada nama, tapi belajarlah untuk membaca konsepnya. Kalau kita hanya membaca nama-nama pola candle dan kita tidak bisa menerapkan, ya sama saja nanti begitu kita masuk di pasar, kondisinya pasar sudah berbeda ya, nanti kita akan kesulitan menemukan peluang, kesulitan menemukan petunjuk yang baik di sana. Yang kedua berkaitan dengan lot. Ini sering kita sampaikan, banyak bertanya juga ya, Pak, lot saya sekian, kira-kira aman enggak? Kemudian saya modal sekian, lotnya seperti ini, aman apa enggak ya? Dan ini sudah sering kita sampaikan, hanya saja mungkin dari sebagian teman tidak mau untuk mengulang kembali ya.
Karena lot ini sudah jelas, kita bisa menentukan dari resiko, kita bisa menentukan dari ketahanan. Resiko ini kita bisa gunakan 2% modal, kemudian bisa kita gunakan 500 pip. Untuk menjadikan perbandingan ini, maka misalnya, contoh misalnya modal $2.000. Berapa lot kita yang aman ya? Lot aman. Saya selalu sampaikan ada beberapa cara untuk menentukan lot ya. Ini yang paling gampang, yang mungkin pertama kita belum punya rabaan. Kita bisa gunakan resiko 2% ini. 2% dari 2.000 ini adalah berapa ini? 40 ya. 2% dari 40 ya. Oke. Lot yang aman adalah ini 40 ya, 2% dari modal kita bagi dengan resiko per transaksi 500. Maka lot yang aman, maka lot yang bisa kita gunakan ini adalah 40 kita bagi dengan 500. Sudah, ini adalah 0,08, ini lot maksimum. Sehingga lot maksimum ini kita bisa pecah menjadi beberapa. Kalau satu kali sudah dipakai, salah berarti cut loss. Salah berarti cut loss sudah. Jangan ambil resiko, tambah lagi ya. Kita boleh tambah kalau lot ini diperkecil 0,01, 0,02, 0,03, 0,04 ini boleh ditambah berjajar boleh. Dari 0,02 jadi 0,04 ya, misalnya. Sehingga ini kalau kita menggunakan lot yang aman begini sudah. Lot ini adalah lot maksimum. Kalau satu kali transaksi dengan menggunakan lot ini selesai, salah, tutup. Batasan ruginya 500 atau 2%. Sehingga ketika itu entry dengan 0,04, minusnya 0,4 dikalikan 500, $40. Close sudah. Oke, ini yang pertama. Yang kedua dengan membagi ketahanan 20.000. Ya. Lot yang aman itu ketahanan bisa 50.000. Yang di bawahnya adalah 20.000 ya. Kalau di trading pakai ini sudah cukup. Sehingga lotnya adalah 2.000 dibagi dengan 20.000. 2.000 kita bagi dengan 20.000. 0,1. Lebih besar sedikit ya. 0,1. Ini maksimum. Kita bisa pecah menjadi 0,02, 0,04, 0,03 dan sebagainya. Intinya maksimum adalah 0,1. Ini kalau kita menentukan lot ya. Jadi jangan bermain dengan lot karena itu adalah kunci dari kehancuran kita kalau kita sembarangan dan overload di sana. Jadi yang ketahanan itu pakai ini, ketahanan dan resiko. Silakan nanti dihitung sendiri ya. Ada yang bertanya kalau modalnya modal berapa yang dibutuhkan ketika menggunakan lot 0,25. Lotnya 0,25 ya. Ini modal yang dibutuhkan berapa? Maka ketika kita menggunakan lot sudah menjadi catatan kita, sudah ada di sana. Kemudian berapa modal yang dibutuhkan yang aman ya. Sekali lagi kalau kita menggunakan ketahanan 50.000, tinggal ngali saja. Ya, 50.000 dikali 0,25. 200.000 ya. Ini kalau yang aman ya. Oke, 20.000 0,25 dikali 50.000, 12.500. Yang pertama kita bisa gunakan modal $12.500. Yang kedua kalau kita menggunakan ketahanan 20.000, maka tinggal dikali saja ya. 20.000 dikali 0,25. 20.000 dikali 0,25 dikali 0,25 ya, modal kita 5.000. Ini kalau kita menggunakan ketahanan. Kita boleh menggunakan ketahanan ini untuk day trading ya, atau kita bisa menggunakan ketahanan 50.000. Lotnya adalah ini maksimum ini. Jadi kalau lot maksimum artinya kita bisa pecah menjadi beberapa. Kalau ini maksimum dipakai, salah, close. Nah kalau pengen lotnya 0,25 tidak maksimum, yang ini kita bagi dulu
kira-kira kita mau berapa. Kalau misalnya ini satu kali transaksi, ya buat lot maksimum adalah 0,75. 0,75 dikalikan 20.000 atau 50.000, nanti ketemu modalnya. Sehingga lot itu bukan lot maksimum, 0,25 bukan lot maksimumnya. Gitu ya cara mencarinya, cara menghitungnya biar kita lebih aman. Tentu semakin tinggi ketahanan semakin aman ya. Tapi juga begitu, untuk mendapatkan dengan lot kecil itu, untuk mendapatkan target profit juga kecil, harus disadari. Ya, target kita yang realistis kemarin 1 bulan itu 5 sampai 20% 1 bulan, sehingga 1 hari hanya 0,25 sampai 1%. Belajar kita disiplin. Jangan 1 hari pengen 5% tapi tidak punya skill, pengen 1 hari 10% tidak punya skill. Ini saya pastikan tidak akan bertahan lama yang seperti ini. Sorry, bukan $5 ya, 5% maksud saya. Ini sudah tinggi sekali, 1 hari 5% tinggi sekali. Apalagi untuk pemula, ya kan sulit kita dapatkan. Ya terkadang kita melihat orang lain modalnya kecil, modal kecil cuma dapatnya besar. Iya, saat itu cuma 1 kali 2 kali, belum tentu dia biasa konsisten. Jangan terpengaruh dengan flexing orang yang modal kecil profitnya besar dalam waktu yang singkat ya. Mungkin kalau dalam waktu yang lama masih realistis 1 harinya, ya boleh-boleh saja, bisa saja terjadi. Walaupun dengan 1 hari sekian ini juga potensi itu ada, di trading itu selalu ada, bahkan 200% pun potensinya ada. Hanya saja untuk bertahan lama akan sulit nanti. Oke, selanjutnya kita ambil sekilas saja biar mengingatkan saja buat teman-temannya. Ada analisa, ada lot, ada recovery. Analisa ini pelajari dulu ini ya. Setelah itu ada panjang nanti ya. Setelah paham ini ya, kembali ke sini dulu ya. Setelah paham ke karakter ini, jangan lupa kuasai support resisten atau levelnya. Ya, kemudian baru kita menentukan triggernya. Kita hanya akan masuk, kita hanya akan entry ketika trigger ini muncul. Apa triggernya? Bisa kita dengan pola candle, bisa dengan munculnya chart pattern di sana, bisa dengan penolakan, bisa dengan pembalikan dan sebagainya. Ya, ada banyak materi berkaitan dengan ini, sudah kita bahas panjang lebar. Jadi kalau masih belum bisa konsisten, masih belum memahami, maka pelajari lagi materi dulu. Setelah itu diulang-ulang. Tidak ada rumusnya yang pasti, tidak ada kamus yang pasti untuk bisa analisa. Apalagi menentukan recovery. Bagaimana recovery? Cara menentukan recovery ketika kondisi marketnya seperti ini? Tidak bisa. Recovery ini harus dengan pengalaman. Pengalaman ini tentu harus dimulai dari mencoba. Tanpa mencoba sia-sia, tidak akan pernah bisa ya. Ikut-ikutan yang lain, oh recovery-nya saya close dengan 500, saya dengan averaging, saya dengan switching dan sebagainya. Kalau kita tidak punya pengalaman, kondisi market itu bisa berubah di luar dari yang biasa kita lakukan. Maka sering mencoba, kemudian setelah itu koreksi. Setelah koreksi kita lakukan pembenahan atau evaluasi. Kalau misalkan yang pertama tidak berhasil, maka lakukan cara yang lain, yang kedua. Yang kedua tidak berhasil, buat cara yang ketiga. Dan itu harus banyak dicoba, diulang-ulang. Tanpa kita pernah mengulang-ulang tidak bisa. Sehingga kalau misalkan recovery-nya bagaimana kalau nanti salah ya bisa kita cut loss, bisa kita averaging, bisa switching. Bagaimana kalau sudah entry buy, kemudian 0,1, kemudian saya kasih sell 0,2, marketnya balik lagi. Itu yang harus kita banyak latih. Yang paling penting jaga ketahanan, kemudian arahnya itu yang dominan kemana. Tidak bisa kita hanya bermain dengan angka. Recovery itu tidak bisa hanya bermain dengan angka kalau tidak diimbangi dengan membaca teknikal. Karena kalau berbalik ke atas ini, lihat dulu dia hanya koreksi atau betul-betul reversal. Kalau hanya koreksi ya bahkan kita bisa tunggu. Ya, kalau tidak jelas masih datar sideways ya kita bisa tunggu. Meskipun minus ya biasa minus. Artinya yang penting kita tahu minus sampai di batas berapa persen.
atau berapa pip ya, itu menjadi catatan kita nanti. Tidak ada kamus yang pasti di dalam menentukan recovery, semuanya harus banyak mencoba dan berlatih. Itu bagian yang harus kita perhatikan, dan ini adalah kunci untuk kita bisa menghadapi segala kondisi pasarnya.